Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat Quran yang dimuliakan Allah, kali ini kembali lagi di channel Amrina Rus. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Oke, 3 kali Ramadan tidak berpuasa. Puasa Ramadan ditinggalkan karena tahun pertama dia dalam kondisi nifas, sedangkan di tahun kedua dia gak puasa lagi karena dia masih dalam kondisi menyusui bayinya. Sedangkan masa ideal menyusui itu adalah 2 tahun ya teman-teman. Jadi kalau seandainya dalam waktu 1 tahun dia terus putus menyusui karena dia harus berpuasa, maka itu kayaknya kurang sempurna gitu ya masa menyusuinya. Akhirnya dia nggak puasa lagi. Dan di tahun ketiga, tahun depannya itu, dia diberikan amanah lagi oleh Allah. Dia mengandung lagi, dia hamil lagi, hamil besar pula ya, hamil tua. Akhirnya nggak puasa lagi karena nggak kuatnya. Jadi hal yang semacam ini ada di antara kita, pasti ada. Nah, bagaimana cara mengganti dan mengqadha puasa tersebut yang sudah ditinggalkan selama 3 tahun berturut-turut? Bagaimana caranya? Mari kita simak bersama. Simak video ini sampai selesai. Ada salah satu hadis dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla wada'a 'anil musafir syatras shalah. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan keringanan mengenai salat. Diringankan salatnya untuk siapa? Untuk para musafir. Kemudian yang kedua, wa 'anil musafir wal hamil wal murdi' as-sawma aw-siyam. Dan Allah juga memberikan keringanan berpuasa kepada yang pertama musafir, kemudian yang kedua orang-orang yang hamil, dan yang ketiga untuk orang-orang yang sedang menyusui. Nah, Allah memang memberikan keringanan kepada mereka ini untuk tidak berpuasa. Salah satunya tadi musafir, orang hamil, dan orang yang menyusui. Juga dikiaskan dengan orang yang sedang sakit. Kenapa demikian? Iya, karena orang sakit juga sama-sama menanggung beban yang berat seperti orang hamil ataupun menyusui ya, seperti itu. Kemudian menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wanita yang hamil dan menyusui dalam kategori orang-orang yang tidak kuat berpuasa. Bisa juga dikatakan seperti orang yang tua renta atau orang tua yang sudah pikun. Nah, ini adalah orang-orang yang dikategorikan orang yang gak kuat berpuasa. Oleh sebab itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh ditinggalkan, namun bisa diganti. Cukup menggantinya dengan membayar fidyah. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan puasanya tidak perlu diqadha. Jadi kalau orang hamil dan menyusui, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka boleh meninggalkan puasa, namun mereka wajib mengganti atau membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha puasa yang sudah ditinggalkan tersebut. Nah, pendapat ini merujuk kepada ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi wa 'alal ladzina yutikun ini adalah kategori orang-orang yang disebutkan tadi, seperti orang yang sedang hamil, menyusui, dan orang-orang tua. Kemudian mereka ini diwajibkan untuk membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Itu saja. Jadi tidak perlu mengqadha puasanya, hanya cukup dengan membayar fidyah saja. Sedangkan menurut jumhurul fuqaha tidak demikian. Wanita hamil dan menyusui memang boleh tidak berpuasa, namun setelah masa
hamilnya atau masa menyusuinya sudah selesai, maka mereka diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Ini menurut jumhurul fuqaha. Nah, kemudian gimana dong kalau seandainya masalahnya seperti yang saya sebutkan tadi di awal? Kalau 3 tahun berturut-turut enggak puasa gara-gara awalnya nifas, kemudian tahun selanjutnya masih dalam kondisi menyusui, kemudian di tahun selanjutnya dia diberikan amanah lagi untuk hamil lagi, dan pastinya di tahun-tahun setelahnya dia masih menyusui lagi gitu kan, dan seterusnya lagi masih menyusui lagi dalam waktu 2 tahun gitu. Jadi bisa jadi sampai 5 tahun akhirnya nggak puasa gara-gara fase ini tadi, masih menyusui hamil gitu kan, ada tuh yang kayak gitu ya. Nah, maka dari itu kecil kemungkinan bagi orang-orang yang seperti ini untuk mengqadha puasanya, sehingga lebih baik atau diperbolehkan hanya dengan membayar fidyah saja. Fidyahnya. Jadi teman-teman, bayar fidyah itu 1 hari tidak berpuasa atau meninggalkan puasa itu sama dengan kita harus membayar fidyah atau memberi makan orang-orang miskin 1 hari. Hitungannya itu ya pasnya 1 kilo beras. Kalau nggak beras boleh misalkan uang. Nah, tinggal dihitung saja beras itu ketika dijual itu harganya berapa. Misalkan beras sekarang 1 kilo 20.000 misalkan. Ya sudah, berarti kasih orang miskin uangnya 20.000 kayak gitu. Itu 1 hari. Kalau seandainya 30 hari ya tinggal dikalikan saja. 1 kilo dikalikan 30 hari berarti sama dengan 30 kilo. Seperti itu. Jadi sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nah, selesai masalah terjawab ya. Jadi orang-orang yang sedang dalam kondisi hamil, menyusui itu boleh meninggalkan puasa. Dan bagaimana cara untuk menggantinya? Apabila di luar Ramadan kalian memang bisa dikatakan mampu untuk mengqadha puasa, maka qadha saja puasanya. Tapi jika nggak mampu untuk mengqadha puasa itu, mengganti puasa, maka kalian bisa membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Kemudian ada masalah baru teman-teman. Masalah barunya adalah gimana kalau seandainya nggak mampu untuk membayar fidyah. Orang buat makan sehari-hari aja susah, gimana untuk membayar fidyah gitu. Jadi gimana nih, ada orang yang biasanya mohon maaf, saya pernah menemukan di sekitar sini ada orang yang bisa dikatakan secara ekonomi pas-pasan, tapi anaknya banyak banget, bahkan tiap anak itu mungkin beda tahunnya sekitar 1 atau 2 tahun kayak gitu. Nah, ada yang seperti ini. Lalu mereka seandainya ibu ini nggak kuat untuk melakukan puasa atau mengqadha puasanya, nggak kuat qadha puasanya, akhirnya diperbolehkanlah untuk membayar fidyah saja. Nah, membayar fidyah juga nggak mampu karena mereka bukan dari keluarga orang-orang yang mampu. Mereka termasuk orang-orang yang miskin. Cara menyelesaikannya adalah seperti ini teman-teman. Kalau orang yang memiliki hutang puasa, kemudian dia tidak mampu untuk mengqadha puasanya, juga tidak mampu untuk membayar fidyah, maka langkah pertama orang ini harus bilang sama saudaranya. Cukup bilang aja gitu, saya punya hutang puasa
sekian hari, saya nggak kuat untuk mengqadanya dan saya nggak kuat untuk membayar fidyah. Selesai. Dan keluarganya itu memiliki kewajiban untuk membayarkan fidyah tersebut, keluarganya sendiri itu. Tapi kalau keluarganya sendiri juga nggak mampu, atau keluarganya sudah dikasih tahu tapi juga nggak dibayarkan, maka orang ini atau orang yang memiliki hutang puasa ini tadi bisa melaporkan atau bisa mengadu bahwasanya dirinya ini memiliki hutang puasa kepada kepala desa atau kepala dusun, misalkan kalau di sini ya, bisa ke Pak Lurah, bisa ke Pak Kasun gitu. Nah, si Pak Kasun ataupun Pak Lurah ini berkewajiban untuk memberitahu masyarakatnya yang dikira atau dirasa mereka lebih mampu untuk membayarkan fidyah masyarakat yang habis mengadu ini tadi, kayak gitu. Nah, kalau seandainya ternyata di dalam satu desa atau satu dusun itu tadi orangnya yang kayak pelit-pelit, nah misalkan kayak gitu, nggak mau atau tidak bersedia untuk membayarkan fidyah orang ini tadi, maka beristighfarlah yang banyak. Itu saja. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya jika dirasa konten kali ini bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.